Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga diberikan kesehatan ya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Perkenalkan, nama saya Mujib. Di sini saya mau membuat video cerita tentang pengalaman saya yang mengalami gangguan kecemasan. Mengapa saya pengen membuat cerita ini, pengen sharing, pengen berbagi pengalaman. Nah, soalnya di sini nggak cuman saya aja yang terkena GERD anxiety psikosomatis, atau bahasa awamnya asam lambung. Nah, di sini banyak banget, ada beberapa orang yang terkena gangguan itu tapi nggak tahu itu sebenarnya itu gangguan apa, penyakit apa gitu. Nah, makanya saya membuat cerita ini, membuat cerita pengalaman ini supaya yang belum tahu itu pada tahu gitu soal mental health ini. Itu maksudnya gangguan mental ya, gangguan mental. Di sini itu saya mau berbagi cerita beberapa tahun yang lalu, tepatnya 2021 lah. Di tahun 2021 itu terakhir COVID mungkin ya. Itu saya seperti banyak tekanan. Pertama-tamanya kayak banyak masalah, kayak takut akan COVID itu sendiri. Walaupun saya alhamdulillah nggak pernah COVID, tapi di perasaan saya itu dunia tuh nggak baik-baik saja gitu loh waktu itu. Nah, itu membuat pikiran saya tertekan. Terus mungkin juga trauma masa lalu, masalah-masalah yang lain juga. Nggak tahu pastinya apa yang penyebab saya tuh terkena gangguan psikosomatis itu. Nah, awal mula tuh sebenarnya dari saat saya menyendiri, waktu di kamar, waktu mainan HP itu, dada sebelah sini tuh terasa kayak deg-deg gitu loh, kayak berdebar tapi dikit, beberapa detik hilang gitu. Itu berjalan beberapa hari, kadang hilang timbul gitu loh, hilang timbul. Saya tuh merasa ini apa lah, kok membuat saya agak takut gitu loh, penasaran ini apa. Tapi udah saya biarin aja gitu, saya nggak mikir aneh-aneh. Tapi terkadang dada sebelah kiri sini agak senut-senut, nyut-nyutan gitu. Kalau bahasa Jawanya ini senut-senut. Itu membuat saya agak gelisah. Kadang minum jamu-jamu kayak gitu, saya nggak tahu itu apa. Terus lama kelamaan, itu waktu saya main bola, kan saya hampir tiap hari main bola di lapangan gede, lapangan besar gitu, bukan futsal sih, lapangan besar. Nah, waktu itu saya lagi lari, terus tiba-tiba jantung saya berdebar, mata kayak black out lah, kayak mati lampu, langsung kelingan, berdebar kayak mau pingsan. Tapi dalam waktu 1 detik, 1 atau 2 detik gitu. 1 atau 2 detik kalau nggak salah itu. Terus saya bingung, nah ini saya kenapa gitu, apa serangan jantung? Tapi waktunya cuma sebentar banget. Saya bingung, saya berdiri sejenak, saya mikir ini kenapa. Terus saya lanjutin main bola sampai selesai. Nah, terus beberapa hari kemudian,
kayak gitu lagi. Itu pas habis olahraga sih. Nah takutnya kok bersamaan sama olahraga gitu loh maksudnya. Habis olahraga lagi nongkrong kayak gitu lagi, masih di lapangan, aku tiba-tiba jantung deg-degan, berdebar-debar, langsung kayak apa ya, di kepala tuh langsung keliengan gitu loh, klieng gitu. Langsung saya berdiri langsung lari ke lapangan, terus sampai tengah lapangan. Saya ini kenapa kok lari-lari kayak gini, dada saya ini kenapa gitu, saya sampai bingung. Biasanya saya tanya sama teman, kamu pernah nggak ngerasain hal kayak gini? Terus kata temanku, apa kamu belum makan? Katanya. Iya, pada waktu itu aku nggak makan siang ya. Soalnya jam makanku itu berantakan. Kayak gimana ya, aku tidur kadang jam 2, jam 3 pagi. Nanti jam setengah 6 aku ini bangun sholat subuh, jam 5 setengah 6 lah sholat subuh, tidur lagi, nanti bangun jam setengah 10. Nah habis itu sarapan jam setengah 10. Nah itu berulang-ulang kayak gitu. Terus makan siang kadang jam 2 aja, kadang jam 3. Nah aku pikir itu yang membuat ini apa, berdebar-debar, terus keliengan. Nah terus seiring berjalannya waktu aku kena kayak gitu lagi yang ketiga kalinya. Ini lebih parahnya gimana? Lebih parahnya waktu mandi itu, rasa dari kaki kayak ada yang ke atas, terus ke dada, dek, langsung keliengan sakit di kepala. Nah itu yang membuat saya takut banget, kayak mau kayak mau pingsan gitu loh di dalam kamar mandi. Langsung saya keluar kamar mandi, keringet dingin, padahal saya lagi mandi, keringet dingin, terus mata buram kayak nggak nyata gitu loh, kayak di dunia lain, kayak aneh. Kita di tengah-tengah dunia, antara dunia ini sama dunia yang satunya gitu loh maksudnya. Saya juga bingung sendiri mau ngungkapinnya kayak apa. Bagi kalian yang sudah pernah ngalamin gangguan ini pasti tahu lah rasanya kayak apa. Terus aku nggak berani ngomong sama istriku, cuman aku ngomong kok aku kelingan gitu aja. Terus perasaan sama ini badanku tuh kayak hangat, kayak demam, tapi nggak demam, tak biarin aja, kayak udah tak buat biasa aja lah kepalaku pusing, kelingan, sakit ini. Sorenya aku mau main bola lagi karena ada sparring kan. Terus aku paksain lagi main bola. Nah habis itu malamnya kok demamnya makin tinggi, kayak orang meriang gitu. Ini apa, perasaan nggak enak, kayak takut, deg-degan, tetap deg-degan, terus agak lemas. Terus aku biarin kan, mungkin ini cuman meriang biasa gitu. Terus esoknya tetap kayak gitu, pusing di kepala sama mata buram itu nggak hilang. Bangun tidur kok tetap kayak gini, kok dunianya beda sama yang kemarin gitu, kayak hancur gitu loh, dunia kita hancur gitu loh. Belum apa ya, kayak beda 180 derajat, beda banget sama diriku yang sebelumnya gitu. Saya ngelamun aja, sebelum sarapan kena panic attack lagi kayak gitu. Aku belum tahu itu namanya panic attack, nggak tahu itu apa, kirain masuk angin duduk apa gimana, nggak tahu. Langsung aku dikerokin sama ibuku. Terus aku ke dokter dokter umum sih di kampung, dokter umum di klinik lah gitu.
aku cek ternyata aku kena asam lambung katanya. Aku pulang terus aku belum percaya, kok perutku nggak sakit, nggak ada rasa panas perih ini enggak, kok biasa aja gitu, tapi malah badanku agak lemas, terus gemetar, terus ya kelingan itu, kok asam lambung kayak gini. Nah waktu itu langsung googling lah, berani googling, oh ya tak cari di Google lah, ini asam lambung itu apa, karena belum pernah asam lambung, taunya kan lemah gitu kalau di lambung. Terus muncullah sensasinya, keringat dingin, gemeter, jantung berdebar, terus pandangan kabur tidak nyata. Nah itu dinamakan panic attack. Nah dari situ aku mulai tahu yang namanya beranxiety psikosomatis. Dari itu saya ketakutan banget tiap hari, terus mikirnya ke pokoknya yang dipikirin mati gitu ya, kok mati gitu yang aku pikirin tuh, sampai ngobrol sama istriku malam-malam sampai aku nangis. Nah kayak aku tuh nggak punya semangat hidup, kayak kerja males, nangis gitu loh, dapat kabar duka langsung ini apa, takut banget, ke kamar mandi nggak berani, mandi aja nggak berani, paling mandi sekali ya. Cuman mandi sekali sehari itu, ke WC BAB aja nggak berani. Heran ya, kok bisa kayak gini, padahal aku tuh di mana-mana berani loh gitu maksudnya. Dulu berani ngapa-ngapain berani, kok ini kok sampai kayak gini, ini tuh apa. Nah terus saya buka YouTube kan, ternyata ada pengobatan apa ya, kayak hipnoterapi lah. Tapi aku nggak langsung hipnoterapi itu enggak, cuman tak lihat, saya pelajari, terus saya pasang headset kan di video itu. Maksudnya saya pasang headset ke kuping, dengerin video afirmasi. Dulu di YouTube-nya Mas Arya paling yang udah paham tentang anxiety psikosomatis, taulah Mas Arya, dia master soal hipnoterapi. Nah aku cuman buka YouTube, dengerin pakai headset, terus aku diem mejemin mata sambil tiduran selama paling 15 menitan. Terus aku ini buka mata, ini cahaya apa ya, dunia tuh udah berbeda lagi, agak mendingan. Nah ini apa pengaruh hipnoterapi itu? Ternyata emang itu dari pikiran ditenangin sama hipnoterapi itu. Nah langsung aku beraniin lah hipnoterapi dulu. Nah terus beberapa kali hipnoterapi udah agak mendingan, tapi ya belum 100% sembuh, mengurangi kecemasan sama mengurangi beban di pikiranku. Nah aku terus minum obat kayak di dokter itu, segala macam obat herbal apa yang kimia saya minum semua, jamu terutama yang ini apa, kunyit sama madu ya, kata orang temulawak kunyit madu kan. Aku tanya-tanya tuh sama orang-orang obat asam lambung apa ya, pokoknya yang dia bilangin, yang dia omongkan itu saya minum, saking saya pengennya sembuh. Soalnya nggak enak banget di badan, sumpah nggak enak banget, kayak lesu, dunia terasa hancur. Nah dari itu
aku pelajari terus itu GERD anxiety psikosomatis. Aku pelajari cara nanganin GERD-nya gimana, cara clearingnya gimana. Terus berangsur-angsur ya dapat ilmu lah dikit-dikit. Aku buka-buka channel-channel yang di YouTube itu. Ya ada Mas Arya juga ada Mas Erik Wibowo ada. Terus Mas apa itu yang jual madu itu, saya beli juga di situ. Nah, alhamdulillah ada perubahan dikit-dikit. Dan terutama itu pola 3P ya, 3P-nya harus dijaga. Ini 3P, pola makan lah, pola hidup, pola apa lagi ya, lupa. Pokoknya 3P itu lah, pola makan, pola hidup, pola apa lagi, pola pikir. Nah ya, pola pikir. Nah, dari semenjak aku kena anxiety itu, aku jadi pelupa. Sholat aja kadang lupa rakaatnya. Semua serba berantakan gitu loh. Emosi ya, terus serba terburu-buru ngerjain sesuatu. Takut keluar rumah, nggak berani keluar rumah karena sering kelingan. Jalan kaki beberapa meter kelingan. Sampai sekarang kadang-kadang masih aja kelingan. Main bola saya batasi. Malah beberapa tahun ini, setahun ini nggak pernah main bola. Cuman jalan kaki aja. Terus sampai saya tuh cek EKG ke rumah sakit waktu itu. Soalnya kan mendadak kan agak nyut-nyutan, berdebar-debar, apalagi waktu olahraga. Saya beraniin ke rumah sakit, EKG lah, sama dokternya malah dikasih tahu ini. Enggak, yang kamu rasain apa? Kok kamu EKG? Ya saya ngomong lah, dada kiri sakit, sering berdebar-debar. Terus dia ngomong, dokternya ngomong, itu jantung kamu tuh bagus, terus kesehatan kamu tuh bagus, maksudnya nggak ada penyakit loh. Nah, yang perlu dibenahin itu pikiran kamu, ini nggak kenapa-napa. Soalnya setiap malam nggak setiap malam deh. Kalau malam kadang ngebangun jantung debar-debar, pengennya ke rumah sakit gitu. Kayak gitu, rasanya tuh takut banget gitu. Takut akan kematian, terus takut yang belum terjadi, mau keluar rumah, mau misalnya mau ke pantai, udah mikir dulu nanti di jalan kenapa-napa kayak gitu. Sampai saya tuh capek. Saya rukiah juga, hipnoterapi. Ya alhamdulillah ada perubahan, walaupun sampai sekarang belum 100% sembuh. Fisik stamina tuh belum 100%. Kayak dulu lagi lari kenceng belum bisa kayak gitu. Masih ada kelingan, kalau telat makan ada kelingan. Nah, waktu itu kan aku nggak tahu kan, kira ini yang punya gangguan ini cuma saya. Ternyata banyak banget tetangga saya kayak gitu. Nah, dari itu orang-orang tuh pada ini penyakit apa gitu, asam lambung apa gitu loh. Nah, jadi orang-orang tuh pengobatannya kadang nggak tahu harus gimana, apa terapi atau minum obat atau ke psikiater apa gimana. Nah, makanya saya sekarang membuat cerita ini biar orang-orang tuh tahu yang belum pernah belum pernah dengar soal anxiety psikosomatis, biar orang-orang tuh jaga mentalnya gitu loh, terutama jaga pola hidup. Jangan sampai kita tuh tidur terlalu malam, terlalu larut, terus
berulang-ulang, terus pikirannya terlalu tinggi, terlalu memikirkan banget gitu masalah-masalah yang ada di dunia ini gitu, sama pola makannya. Nah itu cuman ngasih tahu gimana rasanya agar anxiety psikosomatis itu, sama solusi-solusi yang saya yang saya terapkan gitu. Nah mungkin itu aja dulu, nanti aku mau buat video yang ke part selanjutnya. Nah udah dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.